Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal, Tuhan seluruh alam, yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita kini telah memasuki bulan Sya'ban, sebuah bulan yang sering dilalaikan oleh banyak manusia. Padahal di bulan inilah amal-amal kita diangkat kepada Allah Azza wa Jal. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan ruhani sebelum kita bertemu dengan tamu agung, bulan Ramadan. Maka pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mengenal keutamaan bulan Sya'ban, agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, tetapi menjadi hamba yang bersiap menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan iman yang kuat. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islami bermanfaat lainnya. Silahkan klik tombol like jika video ini dirasa bermanfaat dan share kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Karena satu kebaikan yang dibagikan bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Kami juga sangat terbuka, silahkan tuliskan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman sahabat di kolom komentar, agar kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga setiap subscribe, like, share, dan komentar yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat sebagai amal soleh dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak. Berikut keutamaan bulan Sya'ban dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. 1. Bulan yang sering dilalaikan namun mulia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering terlewat tanpa perhatian. Ia berada di antara dua bulan besar, Rajab yang dimuliakan dan Ramadan yang dinantikan. Karena itulah banyak manusia lalai dan menganggapnya sebagai bulan biasa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita dalam sabdanya. Itulah bulan yang sering dilalaikan manusia, antara Rajab dan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasai. Kelalaian manusia inilah yang justru menjadikan Sya'ban istimewa. Saat kebanyakan orang sibuk mempersiapkan urusan dunia atau menunggu Ramadan tanpa amal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memperbanyak ibadah di bulan ini. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa nilai keutamaan tidak selalu terletak pada bulan yang ramai dibicarakan, tetapi pada waktu-waktu yang sepi dari perhatian manusia. Maka Sya'ban adalah kesempatan emas bagi orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah dalam keadaan kebanyakan manusia lalai. Inilah bulan untuk memperbaiki niat, membersihkan hati, dan menyiapkan diri agar ketika Ramadan datang, kita tidak mulai dari nol, tetapi dari hati yang sudah siap beribadah. 2. Amal-amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Sya'ban bukanlah bulan biasa. Di bulan inilah, sebagaimana disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal-amal manusia diangkat dan dipersembahkan kepada Rabb semesta alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di bulan itu amal-amal diangkat kepada Rabb semesta alam, dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sikap seorang hamba yang cerdas. Ketika mengetahui waktu diangkatnya amal, beliau justru memperbanyak ibadah, khususnya puasa, agar amal yang naik menghadap Allah berada dalam keadaan terbaik. Ini adalah pelajaran besar bagi kita semua,
bahwa seorang mukmin seharusnya mempersiapkan amalnya sebelum ia dihadapkan kepada Allah. Maka, bulan Syakban adalah waktu yang sangat berharga untuk memperbanyak amal soleh, puasa sunnah, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, memperbaiki sholat, serta membersihkan hati dari iri dan dengki. Jangan biarkan amal kita diangkat dalam keadaan lalai dan penuh kekurangan. 3. Bulan yang paling banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keutamaan besar bulan Sya'ban adalah banyaknya puasa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini. Bahkan, Sya'ban menjadi bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak melaksanakan puasa sunnah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh selain Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah selain di bulan Sya'ban." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa puasa Sya'ban bukanlah amalan biasa, melainkan sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja memperbanyak puasa di bulan ini sebagai bentuk persiapan ruhani sebelum memasuki Ramadan, agar tubuh dan jiwa telah terbiasa dengan ibadah. Puasa di bulan Sya'ban juga melatih keikhlasan, karena ia dilakukan di saat belum banyak orang berlomba-lomba beribadah. Inilah ciri ibadah orang-orang yang mencintai sunnah Nabi. Beramal bukan karena suasana, tetapi karena ketaatan. Maka mari kita hidupkan bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa sunnah sesuai kemampuan, agar ketika Ramadan tiba, kita telah siap menyambutnya dengan iman yang kuat dan amal yang terlatih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mengikuti sunnah Rasulullah. Amin. 4. Bulan persiapan menuju Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para ulama memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang perjalanan ibadah kita dalam 3 bulan mulia. Mereka mengatakan, Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Jika di bulan Rajab kita menanam niat dan tekad untuk berubah, maka di bulan Sya'ban inilah kita menyiraminya dengan amal-amal nyata. Tanpa penyiraman yang cukup, tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Dan tanpa persiapan di Sya'ban, Ramadan seringkali berlalu tanpa hasil maksimal. Karena itu Sya'ban menjadi waktu terbaik untuk melatih diri sebelum datangnya Ramadan. Kita membiasakan puasa sunnah agar tubuh dan jiwa siap berpuasa sebulan penuh. Kita memperbaiki sholat dan memperbanyak tilawah Al-Quran agar ibadah di Ramadan tidak terasa berat. Dan yang tak kalah penting, kita melatih keikhlasan serta istiqomah. Beramal walau belum ramai, beribadah walau belum banyak yang melihat. Maka jangan sia-siakan bulan Sya'ban. Inilah masa persiapan, masa pembentukan, agar ketika Ramadan datang, kita siap memanen pahala dengan hati yang bersih dan amal yang matang. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah kita untuk memaksimalkan bulan Sya'ban dan menyampaikan kita pada Ramadan dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya Rabbal Alamin. 5. Malam nisfu Sya'ban penuh rahmat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara malam-malam yang penuh rahmat dan ampunan adalah malam nisfu Sya'ban. Malam pertengahan bulan Sya'ban ini menjadi momentum istimewa di mana rahmat Allah terbuka luas bagi hamba-hambanya yang ingin kembali dan memperbaiki diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu mengampuni semua hambanya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa penghalang terbesar ampunan Allah bukanlah banyaknya dosa, tetapi syirik dan hati yang dipenuhi kebencian. Oleh karena itu, malam nisfu Sya'ban adalah waktu terbaik
untuk memperbanyak istighfar, mengakui kelemahan diri, dan memohon ampunan dengan penuh kerendahan hati. Lebih dari itu, malam ini juga menjadi ajakan untuk membersihkan hati, memaafkan orang lain, menghilangkan dendam, dan melapangkan dada, karena hati yang bersih adalah kunci turunnya rahmat Allah. Jangan biarkan permusuhan dan kebencian menutup pintu ampunan yang Allah buka begitu luas. Mari kita sambut malam nisfu Sya'ban dengan taubat yang tulus, doa yang khusyuk, dan hati yang lapang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati kita, dan menyampaikan kita kepada Ramadan dalam keadaan suci. Amin ya Rabbal Alamin. 6. Bulan pengangkatan catatan tahunan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam penjelasan para ulama, disebutkan bahwa amal-amal manusia memiliki waktu pengangkatan yang berbeda. Ada catatan harian yang diangkat setiap hari, ada catatan mingguan yang diangkat pada hari Senin dan Kamis, dan ada pula catatan tahunan yang diangkat pada bulan Sya'ban. Pemahaman ini seharusnya membuat hati kita bergetar. Karena Sya'ban bukan hanya bulan persiapan menuju Ramadan, tetapi juga bulan evaluasi besar bagi seorang hamba. Amal-amal kita selama setahun, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, akan diangkat dan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh merugi orang yang memasuki bulan Sya'ban dalam keadaan lalai, sedikit amal dan hati yang kotor. Sebaliknya, sungguh beruntung orang yang menjadikan Sya'ban sebagai momentum memperbanyak amal saleh, memperbanyak istighfar, puasa sunnah, sholat malam, sedekah, dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Mari kita manfaatkan sisa waktu di bulan Sya'ban untuk memperindah catatan tahunan kita sebelum diangkat kepada Allah. Semoga amal kita diterima, dosa kita diampuni, dan kekurangan kita ditutupi dengan rahmat-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. 7. Amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Sya'ban adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk mempersiapkan diri sebelum datangnya Ramadan. Di bulan inilah pintu-pintu kebaikan terbuka luas bagi siapa saja yang ingin mendekat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah puasa sunnah, sebagaimana Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan ini. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih keikhlasan dan kesabaran dalam beribadah. Selain itu, perbanyaklah syalawat kepada Nabi Muhammad SAW karena Sya'ban adalah bulan syalawat. Iringi hari-hari kita dengan istighfar dan taubat, memohon ampun atas dosa-dosa yang lalu, agar kita memasuki Ramadan dengan hati yang bersih. Jangan lupakan tilawah Al-Quran, walaupun sedikit tetapi rutin, sebagai latihan agar lisan dan hati kita terbiasa dengan kalamullah. Dan yang tak kalah penting, perbaikilah hubungan dengan sesama manusia. Maafkan kesalahan orang lain, sambung silaturahmi, dan bersihkan hati dari dendam. Karena ibadah kepada Allah akan lebih sempurna jika diiringi dengan akhlak yang baik kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menghidupkan bulan Sya'ban dengan amal-amal terbaik dan menyampaikan kita kepada Ramadan dalam keadaan iman yang kuat dan hati yang bersih. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan Sya'ban adalah jembatan menuju Ramadan. Siapa yang memuliakan Sya'ban, insya Allah akan dimudahkan memasuki Ramadan dengan hati yang siap dan iman yang kuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang memanfaatkan keutamaan bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.